Ternyata memang kemungkinan besar ya, sikap itu merupakan warisan dari bapaknya. Kita aja yang baru melihatnya sekarang. Karena dulu-dulu itu kan ketutupan oleh kesan deso dan sederhana. Tapi ternyata sombong semua. Ya nggak sih? Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Saya heran ya, sebenarnya sama keluarga Presiden Jokowi. Anak dan menantunya itu dengan bangga mengobrol nama Mulyono, nama yang dibuang oleh orang tua Pak Jokowi sendiri, agar anaknya, Jokowi itu, nggak sakit-sakitan. Nama yang bawa sial dan harusnya tidak dipakai lagi, itu malah mereka pamer-pamerkan dengan pongah. Seakan alasan penggantian nama itu sudah tidak ada artinya. Dengan kata lain, baik anak-anak, menantu, dan Pak Jokowi sendiri tidak lagi menghormati upaya orang tua beliau dulu yang mengubah nama itu demi anaknya selamat dan sehat. Nah, sama kakek nenek mereka saja tidak menghormati, apalagi sama orang lain. Apakah karena merasa sekarang sudah sukses, sudah kaya, sudah tahu naik private jet, dan Pak Jokowi kabarnya juga sering ngopi sama orang-orang kaya di Istana Bogor. Sehingga Pak Jokowi dan keluarga sudah merasa tidak perlu lagi hormat-hormat sama orang lain yang dianggap lebih rendah dari mereka. Kita melihat sendiri rekam jejak Fufu Fafa yang banyak menghina orang. Ini saya bicara dalam konteks bahwa akun Fufu Fafa sudah diakui sebagai milik Gibran ya, sesuai dengan temuan dari media Tempo. Hasil dari bocoran dari itu ya adiknya ya. Begitu banyak pihak yang dihina dan dilecehkan oleh Fufu Fafa, dari artis sampai para elit politik dan keluarganya. Bahkan Presiden terpilih Pak Prabowo dan anak beliau. Kok bisa ya? Anak-anak keluarga Jokowi yang dulu dikenal santun, ternyata di belakang itu sangat beringas dan ganas. Tidak punya rasa hormat sama sekali pada orang lain. Nah, sifat yang tidak menghormati orang lain itu ternyata diturunkan oleh bapaknya sendiri. Ini yang terbongkar pada hari Sabtu lalu, ketika Presiden Jokowi tidak menyalami mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno. Mungkin teman-teman sudah banyak melihat videonya ya. Jadi Pak Tri itu sudah berdiri, di mana di samping beliau itu ada istri beliau yang memang sudah berdiri duluan. Namun karena dilewati saja oleh Pak Jokowi, jadi Pak Tri Sutrisno kemudian duduk kembali. Sementara istri beliau itu masih berdiri loh ya. Itu yang pakai baju warna toska. Tepat di samping Pak Jokowi yang sedang menyalami istri almarhum Gus Dur, Ibu Sinta Nuriyah ya. Masa Pak Jokowi nggak lihat ya atau nggak merasa bahwa istri Pak Sutrisno itu, Tri Sutrisno itu masih berdiri di sampingnya. Jadi nggak masuk akal aja ya. Kita kalau lagi berdiri kan mestinya merasa jika ada orang yang berdiri di samping kita. Apalagi Ibu Tri Sutrisno itu warna bajunya cukup terang ya. Dan katanya kan sudah ketemu sebelumnya di VVIP room. Ketika kemudian ketemu lagi pas salam-salaman itu, masa Pak Jokowi nggak lihat sih ya? Ditengok pun enggak loh. Langsung ditinggal. Sehingga kita yang menyaksikan videonya itu kan jadi lebih merasakan adanya kesengajaan ya, bahwa memang Pak Jokowi ini nggak mau salaman sama Pak Tri Sutrisno. Bisa jadi seperti yang disebut Mas Alif dalam videonya ya, bahwa itu karena Pak Tri dekat dengan Ibu Mega. Pak Jokowi kan sudah nggak hormat lagi sama Ibu Mega kan? Kalau masih hormat kan nggak mungkin sampai berkhianat. Sehingga mungkin Pak Jokowi memandang bahwa Pak Tri Sutrisno juga nggak perlu dikasih hormat gitu kan? Nah, kita pun jadi paham dari mana si Fufu Fafa mewarisi sifat tidak menghormati orang lain itu. Ya dari mana lagi kalau bukan dari bapaknya Gibran kan? Ternyata sifat jelek, sifat sombong, dan tidak menghormati orang lain itu memang diturunkan secara genetik ya. Kaisang yang petantang-petenteng pakai rompi Putra Mulyono, yang sibuk flexing ketika puluhan ribu orang kena PHK, itu ya memang sifat yang diturunkan dari bapaknya kan? Kalau melihat kejadian dengan Pak Tri Sutrisno itu ya. Nah,
Mungkin karena anak dan menantu Pak Jokowi juga makin sering menyebut nama Mulyono, nama yang dibuang itu, sehingga Pak Jokowi ini cepat kena karma jelek ya, kena amsyong. Insiden tidak menyalami Pak Tri Sutrisno itu pun melahirkan dua balasan yang cukup kelak terhadap Pak Jokowi. Pertama adalah video yang diviralkan oleh para netizen untuk membandingkan adab antara Presiden Jokowi dan Pak Prabowo. Dalam video itu tampak Pak Prabowo menunduk bersalaman dengan Pak Tri Sutrisno dan kemudian merapikan lencana yang dipakai Pak Tri dan diakhiri dengan Pak Prabowo memberikan hormat ala militer pada Pak Tri. Video Pak Prabowo ini viral disebarkan oleh para netizen di media sosial sebagai perbandingan adab terhadap video Pak Jokowi yang nggak salaman. Pak Jokowi disebut makin tidak beradab. Bahkan persoalan kurang adab ini pun sampai jadi berita di media. Gimana nggak jadi berita? Pak Prabowo yang dikenal sebagai orang yang emosional ya, suka marah, suka gebrak-gebrak meja, suka melempar handphone, didikan militer. Ternyata begitu santun dan hormat kepada orang yang lebih senior daripada beliau. Begitu hangat sikapnya pada seorang Tri Sutrisno. Sementara Pak Jokowi begitu, sangat kontras. Presiden Jokowi seakan kena karma instan ya. Kedua, ini dari Pak SBY 2 hari kemudian, hari Senin kemarin. Ketika anak Pak SBY, AHY, lulus dari program doktoral di Universitas Airlangga Surabaya. Pak SBY memberikan pidato setelah AHY dinyatakan lulus sesudah menyelesaikan sidang terbuka disertasinya. Dalam pidatonya, Pak SBY dengan blak-blakan menegaskan bahwa AHY mendapatkan gelar doktor itu karena kerja kerasnya sendiri. Tidak ada cawe-cawe dari saya, begitu kata Pak SBY. Kita nggak tahu ya, apakah Pak SBY ini menyindir Pak Jokowi sebagai dampak langsung dari insiden tidak salaman itu, atau memang kebetulan aja. Kan Pak SBY juga seorang jenderal TNI Purnawirawan yang cukup dekat dengan Pak Tri Sutrisno. Bisa jadi ada unsur pembalasan ya bisa jadi. Namun bisa pula hanya kebetulan. Ya sebut saja karma instan buat Pak Jokowi. Begitu gampang ya Pak Jokowi ini kena amsyong. Mestinya anak dan menantunya itu harus hati-hati menggunakan nama Mulyono agar bapaknya sendiri nggak kena sial. Nah, jadi ketika waktu acara debat presiden di Pilpres waktu itu, Gibran dengan tingkah polahnya kan waktu itu dinilai para netizen dia memperlihatkan sikap yang sombong, songong dan tengil ya. Dan sekarang itu sudah terbongkar kelakuan aslinya Fufu Fafa. Ternyata memang kemungkinan besar ya, sikap itu merupakan warisan dari bapaknya. Kita aja yang baru melihatnya sekarang. Karena dulu-dulu itu kan ketutupan oleh kesan deso dan sederhana. Tapi ternyata sombong semua. Ya nggak sih? Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.